Mengapa kita diciptakan? Dari etika agama dan masa pemikiran menuju penyempurnaan manusia. Kegagalan kita memaknai kebahagiaan disebabkan oleh kekeliruan kita menempatkan objek kebahagiaan itu sendiri. Perasaan dan hal-hal aksidental pada manusia tidak bisa dijadikan tolak ukur kebahagiaan, karena hasilnya akan selalu subjektif. Jika dilihat secara tampakan serta merujuk kepada sejarah atau riwayat yang sahih, siapa yang lebih menderita ketimbang Nabi Isa alaihissalam, Nabi Yusuf alaihissalam, apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi para nabi adalah orang-orang yang paling berbahagia menjemput kematiannya, yang dimaknai sebagai syarat bergeraknya mereka kepada entitas yang lebih sempurna, yakni Tuhan. Merekalah orang-orang yang merindukan kematian. Keteguhan tujuan para nabi dan wali Allah adalah pelajaran paling berharga bagi umat manusia. Tidak ada yang bisa menghalangi dan menandingi keteduhan hati mereka akan perjumpaan dengan Tuhan. Menarik untuk mencermati pemikiran Bertrand Russell mengenai etika. Baginya, substansi dari etika adalah menghargai kepemilikan atau hak individu. Jika kita ingin merampas hak orang lain, jelas bahwa orang lain juga akan melakukan hal yang sama dengan kita. Kaidah emas ini absah hanya ketika seluruh masyarakat setara dalam kelas sosial. Tetapi bayangkan, jika satu kelompok atau individu memiliki kekuatan lebih besar dari kelompok lain, dengan itu ia merasa karena orang lain takut, maka ia tidak akan mengambil apalagi merampas hak kepemilikan saya. Ini fakta yang terjadi di lapangan. Penindasan pemilik modal atau pemerintah kepada masyarakat kecil. Kaum materialis sekalipun memiliki ciri-ciri spiritual setidaknya, sedangkan humanisme dan kesetaraan seperti yang Karl Marx cita-citakan. Tetapi puncak dari pencapaian spiritual yang ideal, jika kita bicara soal landasan etika, ialah menyerap akhlak Tuhan. Konkretnya adalah mempelajari akhlak para nabi sebagai personifikasi Tuhan di bumi tentunya. Sebagaimana tugas kenabian selain menjadi perantara makhluk dengan Tuhan, juga mewujudkan keadilan di muka bumi. Semua masa pemikiran pasti punya cita-cita luhur. Epistemologi adalah esensi dari setiap masa pemikiran. Jika epistemologinya berbeda, bisa disimpulkan bahwa tujuannya pun pasti berbeda. Kedalaman tujuan satu mazhab pemikiran sangat ditentukan oleh epistemologinya. Disinilah letak pentingnya ilmu pengetahuan sebagai fondasi dari bangunan pemikiran manusia yang kemudian menjadi bagi fondasi pola lakunya. Satu mazhab pemikiran atau ideologi yang melepaskan nilai agama di dalamnya akan menemukan kendala besar dalam proses pengaplikasiannya. Humanisme misalnya, sosialisme, egalitarianisme, dan lain sebagainya hanya akan bertahan lama dan diikuti oleh umat manusia jika padanya diletakkan nilai luhur agama. Kemanusiaan yang liberal dalam artian menjadikan manusia sebagai penentu segala keputusan sosial akan menemukan kendala laten, yakni subjektivitas manusia. Manusia cenderung ingin memenangkan kepentingannya sendiri. Itulah mengapa dalam aspek hukum, Immanuel Kant beranggapan bahwa pengadil sebenarnya tidak boleh manusia. Selain peradilan di dunia, mesti ada peradilan di alam lain dengan bukan lagi manusia sebagai pengadilnya. Pengadil yang sebenarnya haruslah yang tidak memiliki tujuan dan jauh dari subjektivitas. Pemisah aspek sosial dari agama adalah kesalahan besar. Agama sebagai pengejawantahan pengetahuan para nabi dan wali, di mana keputusan mereka lahir setelah mendapatkan bisikan dari Tuhan, dalam hal ini wahyu, sebagai sumber segala hukum. Sehingga agama adalah fondasi dasar masyarakat. Di dalamnya diatur apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta mana yang salah dan mana yang benar. Menyempurna adalah fitrah bagi setiap manusia. Setiap manusia pasti selalu ingin meningkatkan kualitas dirinya menuju suatu entitas yang lebih mulia. Ini juga tergantung sih sejauh apa kita memahami apa itu kesempurnaan. Jika dalam pandangan kita kesempurnaan hanyalah sebatas kesempurnaan fisikal, semisal menjadi tampan, cantik, molek, dan lain-lain sebagainya, maka sampai disitulah pencapaian tertinggi kita. Jika kesempurnaan dalam pandangan kita adalah ketika kaya raya, berapa kali kita naik haji, berapa uang yang kita sumbangkan ke tempat ibadah, atau seberapa coklat jidat kita karena sholat, maka sampai di situ juga puncak pencapaian kita. Sayyidina Ali karamallahu
karramallahu wajhahu berkata, "Sungguh aku menyembah Allah Subhanahu wa taala bukan karena takut akan neraka ataupun menginginkan surga, tetapi tidak ada satupun selain Ia yang pantas untuk disembah." Melalui syair ini, Sayyidina Ali ingin mengatakan bahwa hanya Tuhanlah realitas yang mutlak, selainnya hanyalah derivasi dari kesempurnaannya. Sehingga tidak ada yang lain selain Ia yang pantas untuk disembah sebagai bentuk kecintaan. Islam mengajarkan bahwa tolak ukur kesempurnaan manusia adalah kedekatan ia dengan Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan lebih jauh dari itu, bahwa kesempurnaan artinya ketika manusia telah berhasil meleburkan ego dirinya ke dalam ego ilahi. Tujuan penciptaan sudah nampak terang bahwa tidak ada tujuan lain selain perjumpaan dengan zat yang maha sempurna, yakni Tuhan. Berbeda dengan manusia sempurna yang lebih kompleks masalahnya, banyak jejak pendapat mengenai masalah ini. Kalangan sufi melihat bahwa esensi dari manusia sempurna ialah penyucian diri atau hati. Hanya dengan cara ini kita mendekati Tuhan. Berbanding terbalik dengan para teosof yang mengatakan bahwa esensi manusia sempurna ialah kesempurnaan akalnya, sedangkan mazhab Sokratis melihat keindahan batinia sebagai esensi dari manusia sempurna. Mengenai perdebatan ini, Islam mengambil jalan tengah. Dalam pandangan Islam, semua aspek yang disebutkan sebelumnya penting dalam hal mencapai atau melebur ke dalam Tuhan. Namun lebih dari itu, dalam buku yang berbeda, misalnya dengan judul yang lebih spesifik, yakni Manusia Sempurna, Syed Bakir As-Sadar berpendapat bahwa manusia sempurna adalah ia yang mengaktualkan potensi baik dalam dirinya seperti akal, cinta, keberanian, dan kejujuran secara adil dan bijaksana. Dalam buku itu, contoh konkret yang bisa kita rujuk untuk mengenali sosok manusia sempurna ialah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Sayyidina Ali Karamallahu Wajah. Buku ini hanya berjumlah sekitar 126 halaman. Itu sudah termasuk pengantar penerjemah, daftar pustaka, serta beberapa rekomendasi buku untuk memperkaya gagasan keislaman kita. Wajar saja karena buku ini tidak dimaksudkan untuk dijadikan satu buku. Ini adalah merupakan kumpulan ceramah beliau yang dibukukan. Pun begitu, buku ini sangat penting untuk kita gali. Penulisnya adalah seorang ulama besar yang menjadi salah satu konseptor di balik revolusi Iran. Selain Ayatullah Khamenei dan Ali Syariati, beliau juga seorang penganut Irfani Tulen, menjadikan buku ini sangat recommended untuk teman-teman baca. Selamat membaca. Ada pertanyaan?